Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang krusial banget. 30 detik pertama sebuah video game. Ini tuh momen penentuan loh, antara kita langsung jatuh cinta, atau malah, ya udah tinggalin aja gamenya. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak, wah ini gamenya gue banget, padahal belum juga mencet tombol play? Nah, momen itulah yang disebut jabat tangan digital. Semacam perkenalan pertama yang langsung bikin kita kesedot masuk ke dunianya. Nah, buat para desainer game, momen ini tuh punya nama khusus, adegan pembuka. Dan serius deh, ini tuh momen yang super duper penting. Jadi ini tuh bukan cuma video pajangan ya? Anggap aja ini KTP-nya si game, atau janji pertamanya ke kita. Petualangan yang bakal lo alamin tuh bakal sekeren ini loh. Dan yang bikin lebih gokil lagi, developer tuh cuma punya waktu super singkat. Bayangin, cuma 10-30 detik. Dalam waktu sekejap itu, mereka harus bisa bikin kesan yang nempel banget di kepala kita. Terus, gimana caranya mereka ngelakuin sihir itu dalam waktu sesingkat itu? Rahasianya ada di 3 pilar utama. Oke, yang pertama itu branding. Di sini gamenya kayak ngenalin diri. Halo, gue dibuat sama developer ini loh. Kedua, storytelling. Ini momen dimana kita dikasih cuplikan-cuplikan awal cerita yang bikin penasaran. Dan yang ketiga, atmosfer. Nah, di sini kita mulai diajak ngerasain moodnya. Bakal tegang, seru, atau sedih. Semuanya dimulai dari sini. Oke, kita bedah lebih dalam lagi yuk. Kira-kira apa aja sih resep rahasia buat bikin intro yang keren banget? Kita lihat anatominya bareng-bareng. Biasanya, alurnya tuh rapi banget. Mulai dari logo developer atau publisher, ini buat ngebangun kepercayaan kan? Terus, creng, masuk ke video sinematik yang bikin kita melongo. Habis itu, transisinya halus banget ke menu utama, di mana petualangan kita siap dimulai. Tapi, punya struktur aja nggak cukup. Kuncinya itu ada di pacing atau tempo. Intro yang bagus itu harus ngalir, dinamis, bikin kita pengen tahu kelanjutannya. Bukan malah berasa kayak nungguin loading screen yang nggak kelar-kelar, bete kan? Nah, nyari tempo yang pas ini susah-susah gampang. Kalau kelamaan, ya kita pasti bosen, terus malah buka HP. Tapi kalau kecepatan, semua info penting soal cerita bisa kelewat gitu aja. Kita jadi bingung, ini tadi ceritanya tentang apa ya? Dan buat nyiptain keajaiban ini, audio dan visual itu harus jadi pasangan dansa yang sempurna. Coba deh bayangin, musik latar yang epic banget, digabungin sama efek suara yang bikin merinding, teks yang animasinya keren, efek-efek cahaya, plus transisi yang super mulus. Semua ini kerja bareng buat bikin intro jadi hidup dan mainin emosi kita. Yuk kita ngintip dikit ke dapurnya para developer. Gimana sih semua hal artistik tadi diterjemahin secara teknis di dalam game? Nah, di bagian teknis ini, developer harus milih-milih nih. Mereka harus nentuin format videonya. Mau pakai MP4, MOV, atau WIMB. Pilihannya harus pinter. Videonya harus kelihatan bagus, tapi juga harus akur sama mesin gamenya, biar nggak ada masalah pas dijalanin. Ini nih, dilema klasik para game developer. Pengen visual yang super jernih dan tajam, tapi di sisi lain gamenya juga harus enteng dan lancar. Jadi, intronya harus kelihatan keren banget, tapi ukuran filenya nggak boleh bikin game jadi lemot. Susah kan? Oke, jadi setelah kita ngobrolin semua ini, intinya apa sih? Kenapa 30 detik pertama ini sebegitu pentingnya? Karena gini, intro yang bagus itu bukan tombol skip yang gatal pengen kita pencet. Justru sebaliknya, itu adalah karpet merah yang digelar khusus buat kita. Sebuah gerbang megah yang bikin kita mikir, wow, gua harus masuk dan lihat ada apa di dalamnya. Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan kecil buat kalian. Lain kali kalian nyalain game baru, coba deh perhatiin baik-baik 30 detik pertamanya. Coba cari tahu, elemen apa sih yang paling berhasil narik perhatian kalian? Musiknya? Visualnya, atau potongan ceritanya?